Episode 35. Luna bersama keempat pria itu berangkat naik mobil listrik milik Gamma dengan Ken sebagai pengendaranya. Mobil Gamma termasuk mobil dengan kapasitas besar yang muat hingga 6-7 orang. Gamma memang sengaja membeli mobil dengan kapasitas besar agar bisa leluasa meletakkan barang bawaannya dan semua keperluannya di dalam mobil. Ken dan Bima duduk di depan sedangkan Luna dan Gamma di bagian tengah dan Aiden molor di bagian paling belakang bersamaan tas dagangan mereka. Gamma, bagaimana bisa kau mengendarai mobil ini sendiri dari Jakarta sampai Bali? Belum lagi harus melakukan penyeberangan, ucap Ken sambil menyalakan mesin mobilnya. Aku lumpuh bukan bodoh. Untuk mengurus hal seperti itu sangat mudah bagiku, jawab Gamma. Aku mengerti. Berapa lama kau sampai di tempat ini? Tanya Bima. Sekitar 2 hari karena aku berhenti untuk istirahat, jawab Gamma. Lalu bagaimana bisa kau berakhir di tempat Luna? Tanya Ken. Jak, apa itu penting? Kesal Gamma yang sedari tadi terus ditanyai oleh mereka berdua. Tentu saja itu penting, ucap Ken. Luna, bisa ceritakan apa yang terjadi? Tanya Bima penasaran, sedangkan Ken diam saja. Ia sudah tahu sedikit tentang hal itu. Apa aku harus menceritakan semuanya? Tanya Luna pada Gamma. Gamma diam. Ia sedikit bimbang memilih antara menceritakan semuanya atau tidak. Luna memegang tangan pria itu. Bukankah kau ingin sembuh? Kita ceritakan saja bagaimana, ucap Luna sambil menatap Gamma. Baiklah, ini karena kau yang meminta, ucap Gamma sambil menggenggam erat tangan gadis itu. Luna tersenyum, ia membiarkan Gamma memegang tangannya dengan erat. Ada rasa nyaman di hatinya. Tapi kumohon, jangan terkejut jika aku menceritakan semuanya. Aku tidak akan berpikir seperti itu lagi. Aku janji, ucap Gamma pada ketiga temannya. Aiden yang tadinya mengantuk kembali segar saat ia mendengar bahwa Gamma akan menceritakan penyebab dia nyasar ke rumah Luna. Kita lihat saja nanti, ucap Bima. Gamma dan Luna pun menceritakan kronologi kejadian kenapa Gamma sampai tiba di tempat itu. Bagaikan membuka luka lama, Gamma menceritakan segala kecemasan, risau, khawatir, ketakutan, dan trauma yang dialaminya selama ini. Cerita mengenai kondisi mentalnya selama setahun terakhir yang membuatnya drop dan menjauhi semua orang bahkan berakhir ingin bunuh diri. Trauma dan rasa sakit yang sangat dalam dialami Gamma selama setahun terakhir. Dia tidak bisa percaya dengan orang lain lagi, bahkan merasa dirinya tidak berguna karena kakinya lumpuh. Bahkan Gamma sampai harus mengkonsumsi obat penenang agar bisa tidur. Mimpi buruk yang sama selalu menghampiri dirinya setiap malam. Gamma hanya tahu kerja dan bekerja seperti orang gila siang dan malam. Memang hasil kerjanya menghasilkan prestasi besar, namun semua itu tidak membuat dirinya puas. Saat menceritakan semua luka lamanya dan depresi yang dialaminya, ia terus memegang tangan Luna berusaha mencari kekuatan agar tidak terpuruk. Luna memperhatikan dan mendengar semua cerita Gamma yang belum ia ketahui. Matanya berkaca-kaca namun sekuat mungkin ia menahan agar tidak menangis dan membuat Gamma merasa dikasihani. Dia tidak mau itu terjadi. Kau bodoh sekali, kesalkan mendengar cerita Gamma. Gamma hanya bisa diam mendengar umpatan sahabatnya. Apa kau tidak menganggap kami sebagai keluargamu, Gam? Setiap hari kami bergantian mengecek kondisimu. Kami khawatir kau semakin terpuruk, tapi kau malah berpikiran sependek itu sampai ingin mengakhiri hidupmu, ketus Ken. Sudahlah Ken, dia juga mengalami trauma akibat kejadian itu. Kita tidak bisa menyalahkannya, ucap Aiden. Kau benar Aiden, ucap Bima setuju dengan perkataan Aiden. Kuharap kau tidak memiliki pikiran sependek itu lagi, Gam. Kau sudah punya seseorang yang menjadi tanggung jawabmu sekarang, ucap Bima sambil melirik Luna. Aku janji pada kalian, ucap Gamma. Jika sampai kau tidak menepati janjimu, bersiaplah kubuang ke sungai Amazon, ketus Ken. Sudah, jangan berdebat, yang penting sekarang Gamma mau menjalani pengobatan, dan kita bisa melihat Gamma kembali seperti yang kalian mau, ucap Luna menengahi. Terima kasih sudah menyelamatkannya waktu itu Luna. Jika tak ada kau, mungkin kami bertiga sudah gila karena kehilangan pria bodoh itu, ucap Ken sambil melirik Luna sekilas dari kaca dan kembali fokus pada jalanan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, Dia mengizinkan ini semua terjadi, balas Luna yang ditanggapi dengan senyuman dan anggukan oleh mereka berempat. Aku akan menghubungi Dr. George dahulu mengenai masalah pengobatan Gamma, ucap Luna. Tidak perlu Luna, dia memang bertanggung jawab untuk itu. Dr. George adalah dokter pribadi Gamma, ucap Ken. Bagaimana mungkin? Tanya Luna sedikit heran. Tentu saja heran, dia saja tidak percaya saat Gamma mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prestir. Tentu saja mungkin Luna, kurasa kau memiliki kartu Gamma, iya kan? Ucap Bima menimpali. Iya, dia beri 3 kartu, ucap Luna dengan polosnya. Apa kau tahu isi saldo kartu jenis itu? Tanya Aiden.
Gama hanya menatap Luna saja. Ia ingin menunggu reaksi gadis itu, tapi tangannya tidak lepas dari genggaman Luna. Sama saja dengan kartu-kartu biasa, ucap Luna. Astaga, apa kau hidup di zaman Neolitikum, Luna? Kenapa kau tidak tahu apa-apa? Ucap Ken. Apa kau sering menonton berita? Ucap Bima. Sering, ucap Luna. Lalu kau tidak tahu siapa kami? Ucap Aiden. Wajah ketiga pria tampan itu memang sudah warawiri di layar kaca, tentu saja karena prestasi dan berbagai gosip yang dibuat oleh paparazi untuk menjebak mereka dengan beberapa artis terkenal. Kalau Gama setahun belakangan ini ia menutup diri dari publik dan membiarkan Mark yang muncul di hadapan publik. Taulah, kau Kak Ken, Kak Bima dan Kak Aiden iya kan? Ucap Luna sambil menunjuk mereka satu persatu. Astaga Luna, kau tahu tidak isi kartu yang diberikan oleh Gama itu bisa membeli seluruh kota ini? Ucap Aiden tak habis pikir dengan kepolosan gadis itu. Astaga, di mana logikamu Kak Aiden? Mana ada orang punya uang sebanyak itu? Jangan membual, ledek Luna. Hahaha, Gama tertawa terbahak-bahak kala mendengar jawaban gadis cantik di sampingnya itu. Ia sudah menebak ini dari awal, gadis itu bukan orang yang mudah percaya dan bukan gadis mata duitan. Hahaha, kau lucu sekali Luna. Hahaha, suatu saat kau akan tahu kebenarannya, ucap Gama sambil tertawa memegangi perutnya. Luna malah semakin bingung, wajahnya ditekuk karena tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh mereka. Hahaha, Ken dan Bima malah ikut tertawa saat melihat wajah bingung Luna. Astaga, apa kalian sudah gila? Gerutu Luna saat melihat mereka menertawai dirinya. Kau terlalu bodoh Luna, ketus Aiden. Cak, kau yang bodoh, makanya bicara yang jelas dan tunjukkan bukti baru aku percaya. Balas Luna kesal. Ia menarik tangannya dari tangan Gama dan memalingkan wajahnya ke arah luar. Hahaha, sudahlah jangan ngambek dong, nanti kau akan tahu semuanya. Lagi pula kami mengucapkannya sebenarnya, ucap Gama sambil memegang pundak gadis itu. Terserah kalian saja, kalian mengesalkan, ketus Luna sambil mengerucutkan bibirnya. Hahaha, cie yang ngambek, goda Aiden dari belakang. Hahaha, kalau ngambek makin cantik loh, goda Miba dari depan. Luna kok baperan sih, hahaha, tambah Ken. Luna menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya karena malu terus digoda oleh mereka berempat. Ah, Hais, kenapa kalian menggodaku sih? Aku jadi malu, kesal Luna sambil menutup wajahnya. Hahaha, keempat pria itu tertawa terbahak-bahak, sepertinya mereka punya hobi baru yang sangat menyenangkan, yaitu menggoda Luna. Hahaha, wajahmu lucu sekali, lihatlah telinganya merah, hahaha, ucap Gama sambil tertawa terbahak-bahak. Perjalanan mereka diiringi canda tawa, perjalanan yang sangat menyenangkan. Dia sangat mirip denganmu, batin Ken di sela-sela tawanya.